Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabil akrabin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta ighfir lana wa tarhamna wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghaira maftunin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna la hubbik ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirin was sami'in. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita bisa melanjutkan pengajian di pagi hari ini dalam keadaan iman, Islam, sehat walafiat, dengan seizin Allah SWT. Dan semoga Allah tambahkan nikmatnya kepada kita pada pengajian ini dengan tambahan ilmu, tambahan pemahaman, serta kemudahan kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan bacaan tafsir Al-Jalalain. Pelajaran kita masih berada di tafsir surat An-Naba. Pagi ini adalah pertemuan kedua yang membahas tafsir surat An-Naba ini. Qala Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, summa au ma'a. Kemudian Allah SWT memberikan isyarat. Atau summa au ma'a, kemudian Allah SWT menunjuk. Kemudian Allah SWT menunjuk ilal qudrati, kepada sifat kudrohnya. Kepada sifat kudrohnya. Allah menunjuk, maksudnya menunjuk sesuatu, menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan fakta-fakta, ya, baik yang ada di alam semesta ataupun yang ada pada diri kita manusia, wa fi anfusikum, di mana fakta-fakta itu menunjukkan kudrah Allah, menunjukkan bahwa Allah maha mampu, bahwa Allah maha bisa, bahwa Allah maha kuasa.
Kuasa atas apa? Kuasa alal ba'si. Kuasa atas adanya kebangkitan. Kuasa atas adanya kebangkitan. Faqala, maka Allah SWT berfirman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Oke ya. Yang ditunjuk oleh Allah SWT sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Mampu, bahwa Allah Maha Bisa, adalah ayat 6 sampai ayat 16. Ayat 6 sampai ayat 16. Ya. Oke. Qala ta'ala, alam naj'alil arda mihada. Belumkah atau tidakkah, gitu sajalah ya. Tidakkah kami, maksudnya Allah SWT, tidakkah kami, maksudnya Allah SWT, telah menjadikan bumi, tidakkah Allah SWT telah menjadikan bumi mihadan ay firasan kal mahdi, sebagai hamparan, firasan sebagai hamparan, kal mahdi yang mirip dengan tempat tidur, yang mirip dengan tempat tidur. Mihadan firasan kal mahdi. Kan ada pepatah mengatakan tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Nah, bumi ini oleh Allah SWT dijadikan mihadan, sebagai hamparan seperti tempat tidur, ya, yang manusia akan merasakan nyaman di atasnya. Merasakan nyaman di atasnya. Wal jibala, dan tidakkah Allah telah menjadikan, al jibal, gunung-gunung. Gunung-gunung Allah jadikan autadan sebagai pasak-pasak. Sebagai pasak-pasak, tusabbatu biha al-ardu. Tusabbatu bial ardu, yang dengan pasak-pasak itu, bumi menjadi kokoh. Bumi menjadi kokoh dalam arti tidak bergoyang. Dalam arti tidak bergoyang. Kama yusabbatul khiba'u bil autadi. Sebagaimana tenda-tenda itu menjadi kokoh, sebagaimana tenda-tenda menjadi kokoh dikarenakan adanya pasak-pasak. Dikarenakan adanya pasak-pasak. Wal istifhamu, kalimat pertanyaan yang ada di ayat 6, kalimat pertanyaan yang ada di ayat 6, juga di ayat 7 yang diikutkan pada ayat 6, juga di ayat 7 yang diikutkan pada ayat 6, pertanyaan itu fungsinya adalah litakrir. Litakrir, untuk mengokohkan atau untuk menguatkan. Untuk mengokohkan atau untuk menguatkan. Jadi alam najal arda mihada wal jibala autada, kan takdirul kalam alam naj'alil jibala autada.
Oke, berikutnya qala ta'ala wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami, Allah SWT maksudnya, dan kami maksudnya Allah SWT telah menciptakan kamu, wahai manusia, azwajan berpasang-pasangan, ai dzukuron wa inasan. Allah ciptakan ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Allah ciptakan laki-laki dan Allah ciptakan juga perempuan. Berikutnya qala ta'ala wa ja'alna naumakum subata. Dan kami telah menjadikan tidur kalian subatan sebagai airahatan, sebagai masa atau waktu rehat. Masa atau waktu rehat liabdanikum, bagi fisik kalian. Tentu bukan hanya rehat fisik ya, termasuk rehat akal pikiran, ya kan? Jadi waktu Imam Mahali menyebutkan rohatan li abdanikum, beliau menyebutkannya hanya sebagian dari makna subatan. Sebagian dari makna subatan, rehat bagi badan, tapi termasuk rehat dari pikiran, ya, rehat bagi otak, ya kan? Oke ya. Wa qala ta'ala berikutnya wa ja'alnal laila libasa. Wa ja'alnal laila libasa, dan telah kami jadikan malam libasan sebagai pakaian yang qala al-Mamahali satiran bisawadihi. Malam sebagai penutup atau sebagai sitar. Bisawadihi dikarenakan warna hitam gelapnya. Qala ta'ala wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan telah kami jadikan siang ma'asan ay waqtan lil ma'ayishi. Waktu untuk berbagai urusan kehidupan. Berikutnya wabanaina, dan telah kami bangun ya, fauqakum, di atas kamu semuanya, sab'an ay sab'a samawatin, 7 langit, syidadan jam'u syadidah. Lafadz syidadan adalah bentuk jamak dari lafadz syadidah. Kosakata syidadan adalah bentuk jamak dari kosakata syadidah. Maknanya ay qawiyatan. 7 langit yang kuat, muhkamatan, yang kokoh tanpa celah, la yu'assiru fiha mururuz zamani, yang tidak terpengaruh berlalunya berbagai masa atau berbagai zaman. Tidak terpengaruh oleh berlalunya berbagai masa atau zaman atau waktu.
Qala ta'ala wa ja'alna sirajan muniran wahajan, yakni asy-syamsa. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan sirajan, lampu muniran yang menerangi, wahajan ay waqqadan, lampu yang menerangi yang sangat membara, yakni asy-syamsa. Maksud dari sirajan wahajan adalah asy-syamsa, matahari atau mentari. Qala ta'ala wa anzalna, dan kami telah turunkan minal mu'sirati ay minas sahabati, dari awan-awan atau mendung-mendung. Awan-awan atau mendung-mendung allati hanalaha antum tiro. Awan-awan yang sudah tiba saatnya untuk hujan. Tiba saatnya untuk hujan, kal mu'siri, sebagaimana al-mu'sir. Apa itu al-mu'sir? Yaitu al-jariyah, yaitu anak perempuan atau perempuan gitu sajalah ya. Perempuan allati danat minal haidi, yang sudah mendekati saat untuk haid. Mendekati saat atau waktu untuk haid. Apa yang Allah turunkan? Ma'an, air sajjajan ay sabbaban, air yang mengucur. Air yang mengucur dengan, atau air yang tumpah. Air mengucur atau air yang tumpah. Ma'an tajjaja, yang dengan air itu linukhrija bihi, agar kami, maksudnya Allah SWT, mengeluarkan atau memunculkan bihi, dengan air itu, tiga hal. Mengeluarkan atau memunculkan dengan air itu tiga hal. Pertama adalah habban, biji-bijian. Biji-bijian kan kal hintoti, seperti biji gandum atau gabahnya gandum ya. Pertama, yang kedua wanabatan, dan tanaman-tanaman. Maksudnya rerumputan maksudnya ya. Tanaman-tanaman di sini adalah rerumputan maksudnya. Aikat tibni, seperti jenis-jenis tanaman yang berjerami ya. Katibni. Dan yang ketiga adalah wajannatin aibasatin. Dan dengan air itu Allah munculkan atau Allah keluarkan kebun-kebun alfafan yang lebat, ay multaffatan, maksudnya lebat. Kalimat multaffah jam'u lafifin, adalah bentuk jamak dari kata lafif, kasyarifin, seperti kosakata syarif, yang jamaknya adalah wa asyraf. Jamaknya adalah wa asyraf. Ya. Oke. Sementara sampai sini dulu Bapak Ibu yang kita baca ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ayat 1 sampai ayat 5, yang telah kita baca pada pekan lalu ya. Itu kan kalau singkatnya adalah perbincangan tentang
adanya kebangkitan pasca kiamat. Perbincangan tentang kebangkitan pasca kiamat yang oleh orang-orang kafir tidak dipercayai. Tidak dipercayai. Jadi bahwa kebangkitan itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, saya sudah berkali-kali, karena memang sudah berkali-kali bertemu dengan ayatnya, berkali-kali membicarakan tentang masalah subuhat, ya. Subuhat itu adalah kerancuan berpikir orang-orang kafir terkait dengan ketidakpercayaan mereka tentang kebangkitan. Mereka nggak percaya akan ada kebangkitan itu. Nah, seluruh argumen yang dibangun oleh orang-orang kafir terkait dengan masalah kebangkitan ini, seluruh argumennya itu bermuara pada dua hal. Yaitu, pertama, mereka tidak percaya bahwa setelah manusia mati, lalu mayatnya itu hancur, sehancur-hancurnya, menyatu dengan unsur-unsur tanah, dan sangat mungkin akan tercerai-berai ke sana kemari. Mereka tidak percaya kalau manusia sudah menjadi seperti itu, akan dapat diketahui lagi, akan dapat dikenali lagi mana yang manusia itu dan mana yang bukan manusia. Dengan bahasa lain, mereka tidak punya kepercayaan bahwa ada yang mengetahui cerita tentang manusia yang telah menyatu dengan unsur-unsur tanah itu. Nah, mereka tidak percaya tentang ada yang mengetahui itu. Itu muara yang pertama. Muara yang kedua adalah kalaupun ada yang mengetahui, mereka tidak percaya bahwa ada yang mampu membangkitkannya lagi seperti sedia kala. Nah, itulah inti inti dari yang dibincangkan atau yang dibicarakan oleh surat An-Naba ayat 1 sampai ayat 5. Tentu dengan pembahasan yang berbeda lagi dengan tema yang sama di tempat-tempat lain dalam Al-Qur'an. Pembahasannya adalah amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Nah, karena seluruh muara argumen yang tidak lain hanyalah kerancuan berpikir, orang-orang tidak percaya kepada kebangkitan itu hanyalah pada aspek diketahui atau ilmu dan aspek mampu, karena seluruh muaranya ke situ, maka di surat An-Naba berikutnya, yaitu ayat 6 sampai ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita manusia untuk mentafakuri 9 atau 10 fenomena yang ada di alam semesta atau jagat raya ini, ya, dengan harapan setelah manusia mentafakuri 9 atau 10 hal itu, mereka akan memiliki keyakinan. Bahwa ada Allah yang maha mampu. Ada Allah yang maha bisa. Ada Allah yang maha kuasa. Jangankan hanya untuk membangkitkan,
manusia atau makhluk yang pernah ada, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih rumit dari itu pun Allah mampu, Allah bisa, Allah kuasa. Jadi ayat 6 sampai ayat 16 sekali lagi, itu kita manusia, baik yang beriman ataupun yang kafir, ya, diajak untuk memperhatikan dan mendalami 9 atau 10 fenomena alam ini. Agar kita sampai kepada keyakinan tadi, Allah maha mampu, Allah maha bisa, dan Allah maha kuasa. Dan 9 atau 10 ini pun, kalau tafakur kita semakin mendalam, itu bukan hanya menjelaskan bahwa Allah mampu, Allah bisa, Allah kuasa, tapi sekaligus juga akan mengantarkan kita yang tafakur dengan benar untuk sampai kepada kesimpulan Allah maha tahu. Allah maha tahu. Jadi maha mampu dan maha tahu. Oke. Apa saja 9 atau 10 ini, ya? Ya, kalau dihitungnya 9, satu adalah alam naj'alil arda mihada. 2 wal jibala autada. 3 wa khalaqnakum azwaja. 4 wa ja'alna naumakum subata. 5 wa ja'alna laila libasa. 6 wa ja'alna nahara ma'asha. 7 wa banaina fawqakum sab'an shidada. 8 wa ja'alna sirajan wahaja. 9 wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. 9. Ya. Kalau mau dihitung 10 tambah 1 yang ke-10 adalah linukhrija bihi. Nah, 10-nya itu ada A, B, C. Ya. 10-nya adalah linukhrija bihi. A-nya adalah habban, B-nya adalah nabatan, C-nya adalah wajannatin alfafa. Nah, terserah Bapak Ibu mau tertarik dengan angka 9-nya atau tertarik dengan angka 10-nya. Dan yang 10 itu adalah ABC. Kalau saya tertarik 10 lah ya. Biar genap ya, biar genap 10 ya. Ya kalaupun 9 pun juga nggak mengapa ya. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, ayat sekali lagi ayat 6 sampai ayat 16 itu adalah ayat yang mengajak kita, ayat yang meminta kita agar kita menoleh dan memperhatikan. Menoleh dan memperhatikan, atau bahasa Imam Mahalli adalah agar kita ini menjadi objek dari auma'a ta'ala ilal kudrati alal ba'si. Jadi kita yang selama ini melihat 9 atau 10 fenomena yang ada di alam semesta jagat raya ini, kita biasanya hanya lewat-lewat saja. Nah, diminta sekarang oleh Allah agar kita mulai melakukan tafakkur, mulai melakukan perenungan. Nah, tafakkur atau perenungan ini ya paling tidak mencakup 3 lapis ya. 3 lapis alat yang kita miliki. Lapis pertama ya kita menggunakan daya observatif kita. Daya observatif kita, maksudnya kita meneliti, mengamati menggunakan mata yang kita miliki, penglihatan yang kita miliki, untuk mendapati dan mendalami apa saja rahasia-rahasia besar ya yang ada di 9 atau 10 fenomena ini. Kalau kita sudah mendalami di situ, yang diharapkan adalah kita akan sampai kepada kesimpulan berdasarkan pengamatan kita
berdasarkan daya observasi kita, memang Allah maha kuasa dalam arti maha mampu dan maha bisa. Nah, itu daya alat observatif kita. Dan tentu akan semakin sempurna, akan semakin bagus, semakin kuat, manakala alat yang kita libatkan untuk tafakur itu bukan hanya alat observatif kita, tapi kita juga melibatkan daya akal dan intelektualitas kita. Daya akal dan intelektualitas kita, ya. Nah, itu akan semakin bagus lagi, ya. Hasil yang akan kita dapatkan, ya. Dan akan menjadi semakin sempurna manakala alat yang kita libatkan untuk tafakkur itu, untuk memperhatikan 9 atau 10 fenomena ini adalah kita melibatkan juga mata hati kita. Kita melibatkan mata hati kita. Oke, ya. Dan orang-orang di zaman sekarang ya seringkali terbantu juga oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang barat. Mereka tidak dalam konteks tafakur untuk beriman, tetapi apa yang mereka lakukan itu membantu kita. Jadi bagaimana mereka mengamati kehidupan yang ada di alam semesta ini, jagat raya ini, diamati sedalam-dalamnya. Nah, kita yang memperhatikan hasil pengamatan mereka, insya Allah kita akan terantarkan. Kita akan terantarkan, ya, sampai kepada kesimpulan Allah adalah zat yang maha mampu, maha bisa, dan maha kuasa. Oke, objek pertama yang perlu kita tafakuri adalah alam naj'alil ardo mihada. Fakta bahwa bumi oleh Allah dijadikan seakan-akan sebagai mihada. Fakta bahwa bumi oleh Allah dijadikan sebagai seakan-akan mihada, hamparan tempat tidur. Jadi menurut para ahli tentang perbumian, ahli perbumian, ya, para geolog, ya, para saintis di bidang geologi, dikatakan bahwa memang sejarahnya bumi ini, ya, bumi ini ibarat permukaan bumi, maksud saya, permukaan bumi itu ibarat perahu atau sampan kecil. Perahu atau sampan kecil di atas air yang bergelombang. Di atas air yang bergelombang. Ya, gelombang dengan, ya, kita bayangkan yang dahsyat, tapi kita mengalami mungkin bukan yang dahsyat, ya. Bayangkan permukaan bumi ini adalah seperti sampan kecil yang ada di atas air yang sedang bergelombang atau bergejolak. Saya dengan beberapa teman pernah mengalami suasana itu, ya. Walaupun yang terjadi itu belum seberapa dibandingkan yang dialami oleh orang lain. Tapi sedikit pengalaman itu luar biasa, ya. Jadi saya dan teman-teman pernah rehlah ke Kepulauan Seribu lah, di sebelah utara, pantai utara Jakarta, ya. Waktu kita berangkat dari Jakarta ke pulau, salah satu pulau yang ada di sana, itu air laut itu sangat tenang, sangat tenang. Seakan-akan dia itu hanyalah air yang ada di baskom atau di panci. Sama sekali tidak ada gejolak, sangat tenang. Sehingga perahu yang kita sewa, yang kebetulan juga di tengahnya itu kan ada semacam rumahannya, di atapnya itu rata. Atapnya itu rata. Saya masih ingat waktu itu kami berenam itu bisa berdiri.
bisa berdiri di atas atap perahu yang rata itu. Sepanjang perjalanan dari Jakarta sampai pulau yang kita tuju. Ada yang megang handycam, zaman itu ya handycam ya. Pokoknya berdiri tanpa goyang sama sekali. Sampai sebagian kita itu berseloroh ya. Wah, kalau seperti ini ya, apalagi setelah sampai di pulaunya, sampai ada yang niat kapan-kapan bisa balik lagi ke sini dengan membawa keluarga dan anak-anak. Saking tenangnya laut waktu kita berangkat. 3 hari kemudian kita pulang dari pulau itu menuju Jakarta. Nah itu ya, jangankan untuk berdiri di atasnya, ya, seperti waktu kita berangkat. Duduk pun kami tidak bisa. Nggak bisa duduk, kami berenam lagi di atas itu. Ya. Karena perahu kita sewa full. Ya. Jangankan untuk berdiri, duduk saja tidak bisa. Akhirnya kami berenam itu semua dalam posisi tengkurap. Posisi tengkurap sambil memegang bagian kanan dan kiri atap berpegangan. Ya. Dan itu pun kita seperti dilempar-lemparkan. Seperti dilempar-lemparkan. Kadang ke kiri, kadang ke kanan, ke depan, ke belakang, ke atas, ya banting ke bawah begitu ya. Itu suasananya ya. Dan bagi kami yang tidak biasa hidup di lautan, itu sudah kita anggap sesuatu yang luar biasa. Tapi setelah kita sampai di Jakarta, alhamdulillah dengan selamat waktu itu, kata mereka itu belum seberapa, Pak. Itu baru kata yang membawa perahunya, itu belum seberapa, itu kecil saja, Pak. Kami bisa berlipat-lipat dari itu pernah mengalami, katanya. Nah, tapi pengalaman kecil itu mengajarkan bahwa begitu lautnya bergelombang, perahu itu ya seperti itulah. Ya. Nah, menurut para saintis, para ilmuwan, para ahli tentang bumi ini, jadi permukaan bumi yang mereka sebut dengan istilah lempeng bumi itu seperti itu. Tidak pernah diam. Terus saja goncang. Yang menyebabkan manusia tidak akan bisa nyaman berada di atas permukaan bumi ini. Makhluk hidup juga tidak akan pernah nyaman. Karena tidak pernah diam. Terus saja bergerak dengan pergerakan yang luar biasa. Nah, keadaan itu ya tentu era itu oleh Allah SWT ada maksudnya. Era di mana bumi masih seperti itu ada maksudnya. Ada hikmahnya dan rahasianya sampai akhirnya Allah SWT jadikan bumi itu tenang. Tenang sampai seperti apa tenangnya? Tenangnya sampai seperti mihadan. Seperti hamparan tempat tidur. Orang bukan hanya nyaman di atasnya, bahkan bisa tidur dengan nyenyak di atasnya. Nah, ini, kalau ini kita dalami, apalagi bagi yang punya sumber-sumber sains yang menjelaskan seperti apa sebelum tenang dan setelah tenang, itu akan semakin dalam keyakinannya betapa Allah SWT maha mampu dan maha bisa. Maha mampu dan maha bisa. Nah, itu satu fenomena yang kalau kita tadabburi, ya, kalau kita renungkan, kita dalami, nah, akan sampailah kita kepada kalau seperti itu saja Allah mampu, Allah bisa. Apalagi dalam tanda kutip hanya sekedar membangkitkan mereka-mereka yang telah mati dan menyatu dengan bumi untuk dihidupkan kembali. Itu tentu lebih bisa, lebih mampu dan lebih kuasa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wal jibala autada. Wal jibala autada. Ini juga fenomena gunung ini. Fenomena tentang gunung. Ini juga kalau kita tafakuri, kita hayati, kita renungkan,
kita akan sampai kepada simpulan betapa Allah maha bisa, betapa Allah maha kuasa, betapa Allah maha mampu. Maha mampu. Ya. Nah, kalau dalam tafsir at-tafsir al-ilmi lil Qur'anil Karim, bagaimana Al-Qur'an ditafsirkan dengan menggunakan penafsiran sains ya. Ini kata wal jibal autada ini termasuk yang menjadi objek kajian at-tafsir al-ilmi. At-tafsir al-ilmi sebagaimana al-ardo mihada juga jadi objek kajian at-tafsir al-ilmi. Al-jibal autada, kalimat jibal autada secara gampang, sederhana, kita bisa pahami bahwa fungsi gunung itu seperti fungsi pasak. Fungsi gunung seperti fungsi pasak. Pasak bagi apa? Pasak bagi tenda. Pasak bagi tenda. Maksudnya kalau orang mendirikan tenda, maka pada sudut-sudut tenda itu harus ditarik pakai tali. Supaya kain penutup tenda, yaitu tendanya itu sendiri ya, itu bisa terangkat ke atas dan bisa kencang, sehingga di bawahnya akan tersedia ruangan. Nah, supaya bisa terangkat begitu dan kencang, kalau nanti ada hujan atau apa bisa mengalir melalui atapnya, itu talinya harus ditarik dan diikatkan pada sesuatu yang namanya pasak, yang pasaknya itu ditancapkan ke dalam tanah. Nah, itulah fungsi gunung. Fungsi gunung itu sebagai pasak. Atau kalau bukan pasak ya paku lah, paku ya. Jadi kalau bicara tentang paku ya kita asumsinya papan berarti. Kalau kita punya papan, dan papan itu kita jadikan sebagai pagar dinding rumah. Itu supaya papan itu tidak roboh, tidak jatuh, bahkan juga tersusun rapi, ya. Itu ya harus dipaku. Nah, fungsi gunung itu seperti itu, sebagai paku atau sebagai pasak. Paku atau pasak. Ya. Nah, ini bahasa yang dipakai oleh ayat 7-nya adalah wal jibala autada. Pasak atau paku. Para ulama mengatakan, ulama saintis ini, para saintis juga mengatakan kalimat autad yang disebutkan oleh ayat ini bukan saja menjelaskan fungsi, tapi sekaligus secara fisik juga katanya. Yang namanya pasak ya, itu yang di atas permukaan tanah dibandingkan dengan yang menancap menghunjam di dalam tanah, itu lebih besar dan lebih panjang yang menancap di dalam tanah. Lebih panjang yang menancap di dalam tanah. Sebagaimana kayak paku di papan juga begitu juga. Nah, paku kelihatan bagian punggungnya di papan itu, nah, tapi yang menancap di dalam papan dan dengan pasangannya papan, balok-baloknya, itu lebih panjang. Nah, kata-kata ayat yang mengatakan wal jibala autad, disebut autad, memang gunung itu faktanya begitu katanya. Kata para saintis. Jadi yang muncul di permukaan tanah, kita asumsikan saja gunung paling besar adalah Gunung Himalaya. Paling besar dan paling tinggi ya. Ketinggiannya menjulang di atas 8.000 meter di atas MDPL istilahnya ya. Jadi permukaan laut, di atas permukaan laut. Ya. Nah itu kalau diteliti oleh para peneliti, yang ada di dalam tanah dengan asumsi permukaan tanah dimaksud adalah air laut, ketinggian permukaan air laut ya,
Nah, itu kalau asumsi itu, maka yang di bawah permukaan air laut itu jauh lebih dalam dan ukurannya juga lebih besar. Ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan yang muncul di permukaan tanah. Salah satu indikator mereka untuk menyimpulkan begitu adalah, jadi kalau di puncak gunung itu dipasangin satu bandol yang ada talinya itu untuk membuat garis lurus ke bawah, atau pakai alat ukur yang lainnya untuk membuat garis lurus ke bawah, selalu saja garisnya itu tidak tegak lurus. Garis ukurnya itu tidak tegak lurus. Kenapa tidak tegak lurus? Karena puncak gunung itu bukanlah tengah-tengah. Dia hanya salah satu sisi yang muncul di permukaan, sedangkan bagian bawahnya lebih lebar, lebih besar, dan yang di dalam tanah terkubur, di dalam tanah terhitung mulai dari permukaan air laut itu jauh lebih besar dan lebih panjang. Nah, dari situ juga maka saat Al-Quran membahasakan dengan bahasa autat, itu memang dari sisi bentuknya, bukan hanya dari sisi fungsinya. Dari sisi bentuknya itu memang mirip juga dengan pasak itu. Karena yang menghunjam dalam tanah lebih panjang daripada yang muncul di permukaan. Dan kalau itu didalami lagi dan seterusnya, ya kita akan sampai kepada kesimpulan, ya, memang Allah Maha Mampu, memang Allah Maha Bisa, memang Allah Maha Kuasa. Kalau membuat seperti itu saja mampu dan bisa, apalagi gitu ya, apalagi itu membangkitkan manusia setelah kematiannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, untuk gunung ini memang bahasa di Quran ada beberapa, ya. Nah, di sini bahasanya adalah autat, di tempat lain adalah arsa yursi, ya, mursaha. Arsa yursi apa? Mursaha itu fungsinya seperti jangkar yang dilemparkan ke dalam air laut. Ya, itu ada pembahasannya seperti itu, seperti jangkar supaya nancap di dalam tanah yang ada dalam lautan, atau jangkar dilemparkan ke darat yang ujungnya dipasangi tali supaya perahu pada saat diparkir atau disandar dia tidak lari kemana-mana. Nah, itu juga ada bahasa jibal, gunung, dibahasakan dengan mursaha seperti itu. Ada lagi gunung dibahasakan oleh ayat dengan bahasa nusibat, ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Semua pilihan kosakata, baik mursaha atau autada atau nusibat ini, itu kalau didalami secara saintis memang menggambarkan itulah fungsi-fungsi gunung yang oleh para saintis sudah diketahui rahasianya. Dan saya yakin di masa depan saat sains ilmu pengetahuan semakin maju, justru akan semakin menguatkan kebenaran Al-Quran. Oke, itu objek kedua yang perlu kita tafakuri atau tadabburi, ya. Objek ketiga adalah wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Fakta dan fenomena bahwa Allah menciptakan manusia ada laki dan ada perempuan. Ada laki dan ada perempuan. Mulai dari penciptaannya waktu masih di rahim, sampai fakta sudah muncul di muka bumi, ada laki dan perempuan. Semua itu kalau ditadaburi, ya akan sampai dan mengantarkan kita kepada seperti yang dikatakan oleh Imam Mahali di sini. Summa auma'a ta'ala ilal qudrati alal ba'si. Yang keempat adalah wa ja'alna naumakum subata. Ini tidur ini. Tidur ini juga kalau ditafakuri, nah, apalagi sekarang sudah banyak sains, ya, yang mencoba mengungkap rahasia tentang tidur ini,
Ya, kesimpulannya sama. Kita akan diantarkan pada kesimpulan Allahu qadir wa qadir, ya. Allahu qadir wa qadir, atau ala kulli syai'in qadir. Yang kalau untuk membangkitkan tentu lebih mampu lagi. Nah, fenomena tentang tidur ini, ya, tentang tidur. Kemudian juga saya tidak akan jelaskan satu persatu, ya. Wa ja'alna laila, fakta tentang malam. Wa ja'alna nahara ma'asya, fakta tentang siang, ya. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, fakta 7 langit. Yang sudah berkali-kali juga saya jelaskan bahwa sampai sekarang pengetahuan manusia, sains manusia belum mampu mengungkap tentang apa itu langit. Karena sampai sekarang manusia masih yang dibaca adalah tentang bintang gemintangnya, tentang lampu-lampu hias langitnya. Langitnya belum sampai, ya. Wa ja'alna sirajan wahaja, fakta dan fenomena tentang matahari. Fakta dan fenomena tentang matahari, bagaimana oleh Allah matahari dijadikan sirajan dan wahajan. Sirajan yang wahajan. Ini makhluk hidup sangat bergantung kepada cahaya dan panasnya matahari. Dan bahkan alam ini termasuk proses hujan dan sebagainya, secara kausalitas sangat menunggu tentang peran matahari yang sirajan wahaja. Iklim dan sebagainya itu sangat terkait dengan fenomena sirajan wahaja, ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirat. Wa anzalna minal mu'sirat, fakta tentang hujan. Tentang apa? Hujan. Yang menarik lagi adalah ini aspek ilmiah sainsnya. Awannya dibahasakan dengan bahasa mu'sirat. Dengan bahasa apa? Mu'sirat, ya. Jadi bagaimana awan itu, mohon maaf, ya. Mohon maaf, itu semacam gadis, ya, yang sudah usia balik, ya, yang lalu mendapatkan prosesi pembuahan, pembuahan, ya, lalu menimbulkan hujan, ya. Yang dibahasakan di sini dengan mu'sirat ma'an tadjaja. Ini kalau ngitungnya 9, kalau 10, nah, termasuk fenomena dengan air hujan itu, Allah SWT memunculkan 3 hal. Pertama adalah habban, segala biji-bijian. Kedua adalah nabatan, segala jenis rerumputan, ya. Dan yang ketiga adalah wa jannatin alfafa, tanaman-tanaman yang mempunyai batang. Tanaman-tanaman yang mempunyai batang, baik batang kecil ataupun batang-batang besar, yang menimbulkan hutan yang sangat lebat, yang dahan dan ranting serta cabang-cabangnya seakan-akan membentuk anyaman yang begitu lebat. Nah, bagaimana dengan air itu bisa menimbulkan ini? Nah, ini juga satu fenomena yang perlu kita tafakuri secara mendalam. Saya tidak mempunyai kemampuan, yang mendalam untuk menjelaskan fenomena dan fakta-fakta itu, dan silakan ya Bapak Ibu sesuai dengan background dan spesialisasi masing-masing mungkin mempunyai kemampuan lebih untuk menjelaskan 1 atau 2 atau beberapa dari 9 atau 10 dari fenomena-fenomena yang kita tentu tidak hanya takjub kepada aspek Allah Maha Mampu, Maha Bisa, Maha Kuasa, tapi bagaimana hal itu akan mengantarkan kita, yang penting di situ, ya, mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang bagi Allah mudah saja. Bagi Allah mudah saja. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan, ya, dan juga yang sudah kita baca dari tafsir Jalalain surat An-Naba. Selanjutnya kalau ada pertanyaan disilakan, ya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini dulu pengajian kita. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi